Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riantono, Prodi IPS semester 2B. Saya akan menjelaskan hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya dari penerbit Aura. Hubungan antropologi dengan ilmu lainnya memiliki 11 hubungan. Yang pertama adalah hubungan antropologi dengan sosiologi, di mana hubungan sosiologi dan dengan antropologi ini sangatlah dekat, sehingga sering orang tidak dapat memperbedakan secara tegas yang mana antropologi, yang mana ilmu sosiologi. Ilmu antropologi atau khususnya antropologi sosial mulai sebagai himpunan bahan keterangan tentang masyarakat dan kebudayaan penduduk pribumi di luar Eropa untuk menjadi ilmu yang khusus karena ada kebutuhan orang Eropa untuk mendapatkan tentang tingkat-tingkat permulaan dalam sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua adalah hubungan antropologi dengan ilmu geologi, yang mempelajari ciri-ciri lapisan bumi serta perubahan-perubahan bahannya. Sangat dibutuhkan oleh ilmu prehistoris dalam menetapkan umur relatif dari fosil-fosil makhluk primat dan fosil-fosil manusia dari zaman dahulu, serta artefak atau barang-barang hasil kebudayaan tempo terdahulu yang digali dari dalam lapisan bumi. Kedua ilmu antropologi dan ilmu geologi saling membutuhkan dalam pendekatan berkaitan dengan teori analisis data dan refleksi kondisi sosial masyarakat. Kebudayaan dapat menjalin kerjasama sebagai mitra yang tetap dan bertahan lama dalam sosial data-data pertama dan kedua. Ini adalah hubungan antropologi dengan ilmu anatomi. Dalam beberapa aspek penting, sebetulnya ilmu anatomi sangatlah penting bagi antropologi fisik atau ragawi untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam ciri-ciri berbagai tengkorak dan berbagai kerangka manusia. Sebaliknya, ilmu antropologi ini sangat membutuhkan masukan informasi dari antropologi untuk memahami realitas fisik manusia atau yang dibenarkannya. Ilmu antropologi atau ilmu anatomi diperlukan oleh antropologi dalam usaha untuk mendapat pengertian tentang soal asal mula dan penyebaran manusia serta hubungan antar ras-ras di dunia. Melalui kajian penelitian tentang ciri-ciri dari berbagai tengkorak dan bagian tubuh manusia pada umumnya, yang pada dasarnya menjadi kajian ilmu anatomi. Yang keempat adalah hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan. Masyarakat antropologi juga dapat memberi pada para dokter kesehatan masyarakat yang akan bekerja dan hidup di berbagai daerah dengan aneka warna kebudayaan, metode-metode dan cara-cara untuk mengerti dan menyesuaikan dan juga kebudayaan dan adat istiadat setempat dalam mendekati warga masyarakat setiap hari. Sehingga dokter-dokter memang sangat memerlukan ilmu antropologi. Hal itu sangat tidak saja berkenaan dengan pengetahuan teoritis menyangkut citra masyarakat, melainkan terutama mengenai data-data konsepsi dan sikap penduduk desa terhadap kesehatan,
kondisi sakit, kehidupan para dukun, jenis-jenis obat-obat tradisional, kebiasaan pantang, makan, dan lain sebagainya. Semula hal di atas ini sangat atau yang dijelaskan saya tadi, seorang dokter dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya atau dengan sebaik-baik mungkin. Yang kelima adalah hubungan antropologi dengan ilmu linguistik. Ilmu linguistik atau ilmu bahasa secara keseluruhan sangat diperlukan oleh ilmu antropologi oleh karena merupakan suatu hal yang mustahil apabila antropologi mengadakan penelitian tanpa mengenai dan memahami bahasa suku bangsa dan akan ditelitinya. Itu. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari segala macam bentuk bahasa secara global dengan konsep-konsep dan metode-metode yang dikemukakan secara lokal. Antropologi, terutama analogistik, membutuhkan data-data dari linguistik untuk mengembangkan teori-teori tentang berbagai asas bahasa. Nah, yang keenam adalah hubungan antropologi dengan ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi atau ilmu sejarah kebudayaan Bangkala terutama diperlukan oleh subilmu prehistori yang bermaksud dengan mengetahui sejarah perkembangan kebudayaan manusia dan suku-suku bangsa sejak sebelum mengenal tulisan sampai pada saat masa sekarang ini. Arkeologi adalah cabang antropologi kebudayaan yang mempelajari benda-benda dengan maksud untuk mengembangkan dan menerapkan secara lebih cermat perilaku manusia. Perhatian para arkeologi terpusat pada masa-masa lampau dan sering hanya berupa benda-benda dan bukannya gagasan atau pemikiran tertentu. Yang ketujuh adalah hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah merupakan ilmu bantu yang sangat penting bagi antropologi. Terutama dalam kaitan mengenal sejarah awal dari perkembangan suatu suku bangsa yang dijadikan objek kajian atau penelitian. Pendekatan yang dilakukan ilmu antropologi ketika mengadakan studi mengenai manusia bersifat holistik dengan memperhatikan segala aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan sejarah sering hanyalah menyoroti manusia dengan memperhatikan dimensi manusia yang berbatas, ketika misalnya memusatkan kajian pada karakteristik dokumenter dan fungsional dalam strategi dan metode kajian. Jadi ilmu sejarah selalu menerapkan pendekatan yang bersifat dengan berpegang teguh pada program yang sederhana namun sangat gemilang. Sedangkan ilmu antropologi mengkaji manusia secara umum dalam bentangan waktu dan tempat yang umum serta perilaku sepanjang segala masa. Nah, yang kedelapan adalah hubungan antropologi dengan ilmu politik. Politik dalam penulisan sebuah deskripsi tentang masyarakat suatu suku bangsa akan berhadapan dengan kekuatan dan proses politik lokal serta aktivitas dari cabang-cabang partai politik, misalnya dalam menganalisa gejala-gejala itu. Seorang antropologi perlu mengetahui konsep-konsep dan teori ilmu politik. Ilmu politik membutuhkan metode-metode analisis antropologi untuk memahami latar belakang manusia, masyarakat, dan peta politik suatu masyarakat atau partai politik tertentu. Itu berarti para
politisi harus paham akan adat istiadat, kebiasaan, agama, dan pandangan dengan yang melantar belakangi kehidupan masyarakat tertentu. Sebaliknya, ilmu antropologi dalam mempelajari suatu masyarakat akan berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan serta proses-proses politik lokal yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia harus memahami juga strategi politik, konsep-konsep, dan teori-teori politik yang akan di masyarakat yang sama. Yang ke-10 adalah hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Mengkaji bagaimana kan perilaku ekonomi suatu masyarakat, suku, bangsa tidak akan terlepas dari bagaimanakah sikap dasar suatu masyarakat, struktur suatu masyarakat, cara berpikir masyarakat, cara pandangan, dan sebagainya. Pada dasarnya, antropologi juga memerlukan kajian ilmu ekonomi atau sebagaimana uraian terdahulu yang akhirnya menimbulkan suatu konsep ilmu bagian khusus dan antropologi atau spesialisasi yang antropologi ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi dewasa ini, terutama di negara-negara di mana jumlah masyarakat pedesaan masih mayoritas, sangat dibutuhkan pengetahuan dan komparatif tentang sikap dan cara pandangan terhadap kerja, kekayaan gotong royong, dan berbagai unsur lainnya dan sistem kemasyarakatan di kawasan tersebut. Dalam hal ini, peran ilmu antropologi tak dapat diabaikan oleh ilmu ekonomi, terlebih upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Yang terakhir adalah hubungan antropologi dengan ilmu hukum. Adat metode penelitian dalam antropologi banyak dipergunakan oleh penelitian hukum adat sejak permulaan abad ke-20. Antropologi penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan undang-undang, melainkan timbul dengan hidup langsung dari masalah-masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas. Itulah hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Semoga apa yang saya jelaskan dari video singkat ini bisa dipahami. Mungkin akhir kata, bila ada salah kata pengucapan, salah kata-kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.